Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua umat manusia sadar bahwa suatu saat nanti akan mengalami kematian. Kisah hidup yang dijalani sekarang hanya menunggu giliran bahwa suatu saat nanti nyawa kita pun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia meninggal, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara, seperti sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'ulah, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat An-Nasai. Sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu akan sangat berharap amal yang pernah dikerjakan selama hidup bisa mengantarkannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika semasa hidup kita gemar melakukan sedekah jariah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Kita akan terus mendapatkan kucuran dari pahala selama harta atau tenaga yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan atau membawa manfaat bagi orang lain. Begitu juga dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Kita pun akan terus mendapatkan kucuran dari dosa meskipun kita sudah meninggal dunia. Betapa menyedihkannya nasib seorang mukmin yang telah meninggal namun terjerumus ke dalam dosa jariah. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa malaikat tidak hanya mencatat dari sisi kehidupan, aktivitas, dan amal yang kita kerjakan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amal yang kita kerjakan pula. Dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang telah mereka tinggalkan, dan segala sesuatunya Allah tuliskan dalam satu kitab induk yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat amal baik itu dan memberikan ganjaran dari apa yang diamalkannya. Karena itu agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan, yang mana amal tersebut bisa memberikan pengaruh baik bagi masyarakat. Insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan
sekaligus dampak baiknya. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila kita melakukan amal keburukan atau maksiat, maka kita pun akan menuai dosa, ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam dosa jariah. Maksudnya adalah dosa yang akan terus mengikuti pelakunya meskipun pelakunya tersebut telah meninggal dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu jenis dosa apa saja yang akan terus menimpa pelakunya meskipun pelakunya telah meninggal dunia? Simak video ini sampai akhir. Dan bagi sahabat semua yang belum bergabung, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama adalah mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengikuti perbuatannya, sekalipun orang tersebut tidak pernah mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa atau keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa meskipun orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut tidak mengajak lingkungan di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi dengan perbuatan yang dikerjakan tersebut memotivasi orang untuk melakukan seperti yang dikerjakan. Karena itu, anak Adam pertama kali membunuh, maka dia akan melimpahkan tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di alam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumbuhan darah tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita mengkaji lebih dalam dari hadis tersebut, maka kita bisa ambil contoh. Ada seorang wanita yang mengenakan celana pendek di hadapan orang lain atau di hadapan orang yang bukan mahramnya. Lalu ada wanita lain yang melihat hal tersebut, maka ia pun menirunya sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih memakai celana pendek di hadapan orang lain. Padahal kita semua tahu celana pendek hanya boleh digunakan ketika berada di dalam ruangan saja atau di hadapan orang yang mahram. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin benar yang pertama kali memakai celana pendek tersebut tidak mengajak orang lain secara terang-terangan. Namun, mengingat wanita tersebut menjadi pelopornya, kemudian banyak yang menirunya, maka wanita tersebut akan mendapatkan kucuran dosa dari orang yang mengikutinya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seorang yang menyeru atau mengajak pada perbuatan dosa, maka akan mendapatkan pula dosa daripada pengikutnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 25. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh,
pada hari kiamat nanti, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Adapun orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah para dai yang menyuruh kepada kemaksiatan atau tokoh paranormal yang mengajak kepada kesyirikan. Orang-orang inilah yang akan terus mendapatkan aliran dosa sekaligus telah meninggal dunia. Termasuk juga di dalam hal ini adalah orang yang menyuruh orang lain berbuat dosa meskipun ia sendiri tidak melakukannya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sepanjang masih ada manusia yang mengikutinya, menjalankan apa yang diperintahkan, selama itu pula orang tersebut akan mendapatkan limpahan dosa, sekalipun jasad terkubur dalam tanah. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita ingin terlepas dari dosa jariah? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak ada cara lain selain bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dari perbuatan tersebut ada yang berupa materi, segeralah untuk membersihkan semuanya dengan cara beramal atau memberikannya kepada orang yang pantas menerimanya. Yang terpenting adalah niatkan semuanya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita semua masih ragu, bertanyalah kepada para ulama atau saran dari para kiai. Lalu setelah itu berhentilah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tahu Allah adalah satu-satunya zat yang maha menerima taubat dari hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semua dari dosa jariah yang menghinakan kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.